Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara semua dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sang PRW untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Hadirin sekalian, terima kasih Anda yang sudah senantiasa setia mengikuti channel ini dan ataupun yang baru bergabung pada channel ini. Semoga kegiatan kita atau yang selama ini kita kaji, kita pelajari mendapatkan hidayah bagi kita semua. Hadirin sekalian, tema kali ini mungkin agak spesifik ya, agak khusus, yaitu tentang Maulid. Karena hari ini tepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah dan besok tanggal 12 Rabiul Awal biasanya kita peringati dengan Hari Raya Maulid. Hadirin sekalian, pada tema kali ini kita ingin membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, temanya adalah tidak ada klaim keturunan biologis. Nah, gini ya, tidak ada klaim keturunan biologis. Ini nanti akan kita bahas tentunya sesuai dengan data-data atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang lalu, sebentar ini saya tampilkan dulu screen-nya ya. Pada kesempatan yang lalu atau maulid sebelumnya ya, pada maulid yang tahun lalu 1443 Hijriah, saya sudah buatkan videonya di channel ini. Mungkin kalau Anda ingin menyaksikan silakan di browsing saja di channel ini, yaitu tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang salawat dan syafaatnya ya. Itu linknya ini ya, linknya ini. Kemudian yang berikutnya tahun 1440 Hijriah saya juga sajikan atau membahas tentang Maulid, yaitu di mana temanya adalah Maulid Nabi, salawat Nabi, kemudian menyambut visi misi kerasulan ya. Ini channelnya juga sudah ada, atau silakan saja nanti silakan di browsing di channel ini video-video tentang Maulid yang sudah kami sajikan. Pada kesempatan ini tentu dengan tema tadi yang sudah kita sebutkan ya, Maulid Nabi Muhammad SAW, ini tentang tidak ada klaim keturunan biologis ya. Seperti apa? Nanti akan kita baca ya, atau kita bahas ayat-ayatnya ya. Hadirin sekalian, saya sudah menyiapkan ayat-ayat, beberapa ayat di surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab. Ada ayat 40, ada ayat 43, ada ayat 56. Tapi saya ingin coba membahas dari belakang nih ya, dari ayat 56 ya. Ini ayat yang mungkin sudah populer, sering kita baca ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ayat ini sering kita bahas atau sering kita baca, di mana biasa kita mengartikan ya, atau kita memaknainya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, hadirin sekalian, tentu kalau di sini ada berita ya, ini kalimatnya kalimat berita, kemudian Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Kemudian kita sebagai orang beriman diminta atau diperintah untuk berselawat juga kepada Nabi. Jadi katakanlah kalau bicara posisi ini ya, Nabi ada posisi di tengah-tengah, Allah berselawat kepada Nabi, kemudian malaikat berselawat kepada Nabi, kemudian kita umat yang beriman, umat muslim itu diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi. Nah, hadirin sekalian, yang selama ini kita pahami, ketika kita berselawat kepada Nabi, cukup kita baca selawat, kan gitu ya. Kita membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya, atau dengan redaksi-redaksi yang lain.
Nah, hadirin sekalian yang perlu kita pahami apa istilah atau arti salawat itu ya. Nah, salawat itu yaitu dari kata sholat ya. Jadi jam apa namanya sholat itu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya, salawat itu bentuk jamaknya. Sehingga ketika ada perintah atau pernyataan Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, sedangkan kita orang beriman diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi, berarti suruh ngapain? Kan gitu ya. Nah, selawatnya seperti apa? Atau makna selawatnya seperti apa? Nah, hadirin sekalian, kalau kita kaji lagi nanti, istilah sholawat itu berasal dari kata sholat, ya. Sholat itu bentuk mufrad, salawat itu bentuk jamaknya. Nah, jadi kalau sholat itu yang kita ketahui dalam hadis, sholat dinyatakan bahwa as-sholatu hiya doa. Sholat adalah doa. Ya. Ada lagi pernyataan apa namanya sholat yang kita pahami itu kan berarti doa. Doa itu berarti harapan. Harapan itu keinginan, ya. Nah, berarti ketika kalau misalnya Allah berselawat, malaikat berselawat, dan kita pun orang beriman juga berselawat. Nah, Nabi pun juga berselawat atas dirinya. Tentu di sini bukan sekedar apa namanya mendoakan Nabi, gitu ya. Karena sebetulnya kalau bicara mendoakan Nabi, ya Nabi secara khusus ya dia sudah dijamin masuk surga oleh Allah kan gitu ya. Jadi apalagi Allah juga berdoa, apalagi Allah berselawat kepada Nabi kan sudah dijamin kan gitu ya. Tentu Nabi tidak butuh doa kita, kita lah yang butuh berselawat kepada Nabi. Dalam arti apa? Nah gini. Jadi yusalluna di sini ini adalah bentuknya fiil mudhari ya, artinya kata kerja sedang. Jadi Allah dan para malaikat itu sedang berselawat kan gitu ya. Sedang berdoa. Makanya kita diperintahkan untuk berselawat. Nah, hadirin sekalian, doa yang kita maksudkan di sini adalah harapan. Harapan adalah keinginan, cita-cita kan itu ya. Jadi saya kasih umpama begini dulu ya. Katakanlah misalnya kita punya anak. Anaknya kita sekolahkan di sekolah yang terbaik lah kan gitu ya. Tentu ketika kita sebagai orang tua menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik, tentu kita punya harapan, kita punya doa kepada anak kita, kita punya keinginan, punya cita-cita kepada kita agar anak kita yang kita sekolahkan itu mendapatkan pendidikan yang terbaik, tentu menjadi nantinya kelak menjadi orang-orang yang terbaik, kan gitu ya. Kemudian guru-gurunya yang mengajarkan anak-anak di sekolah, tentu guru-gurunya juga berharap bahwa apa yang mereka apa namanya laksanakan, pendidikan yang mereka terapkan di sekolah itu tentu menjadikan murid-muridnya menjadi murid-murid yang terbaik. Kemudian si murid yang mengikuti pelajaran di situ, maka si murid juga berharap bahwa dengan mengikuti pendidikan di sekolah itu dia akan mendapatkan ilmu yang baik dan tentunya akan menjadi orang-orang yang baik. Lingkungan sekolah ya mungkin teman-temannya dan sebagainya juga berharap yang sama. Semoga baik dia pribadi maupun teman-temannya di sekolah mengikuti pendidikan di sekolah itu akan menjadi orang yang terbaik. Jadi kira-kira begitu. Jadi semua punya harapan yang sama. Nah, berkaitan dengan sholawat, kalau Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, Nabi juga bersalawat atas dirinya, dan kita orang-orang beriman diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Artinya apa? Artinya bahwa Nabi berharap apa? Allah ya. Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah berharap. Allah berkeinginan, Allah menginginkan ajaran yang diturunkan kepada Nabi ini itu menjadi pembuktian dapat diwujudkan oleh Nabi dan para umat Islam tentunya dan para sahabat dan tentunya umat manusia dapat melaksanakan perintah dan larangan yang apa perintah-perintah yang ada di dalam ajaran Allah itu serta meninggalkan ajaran-ajaran yang dilarang oleh Allah itu yang termaktub dalam kitab suci sehingga kelak Nabi ini menjadi orang-orang atau misalnya menjadi yang terbaik kan gitu ya sesuai dengan harapan Allah melalui penurunan kitab suci.
malaikat juga sama. Malaikat yang menghantarkan wahyu, yang menghantarkan kitab suci itu dari Allah kepada para nabi, juga berharap agar para nabi ini dapat mewujudkan konsep yang ada di dalam wahyu itu sehingga menjadi kenyataan hidup, ya, yang tentunya kenyataan hidup yang hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Nabi juga ketika mengemban amanah, ketika mengemban tugas, Nabi juga berharap, Nabi juga berselawat kepada dirinya, berharap kepada dirinya agar dirinya juga dapat mengemban amanah dari Allah ini dengan sebaik-baiknya, dapat mewujudkan tatanan ajaran Allah ini, dapat membuktikan sehingga ajaran Allah ini terwujud di muka bumi dan terus-menerus dapat disampaikan, didakwahkan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, begitu juga kita sebagai orang beriman diperintah, diharapkan untuk berselawat kepada Nabi. Artinya kita diperintah untuk berharap hidup seperti harapan para nabi, yaitu bagaimana? Yaitu dapat mewujudkan, dapat melaksanakan wahyu Allah ini, undang-undang dari Allah ini dapat kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya dapat terus kita lestarikan sampai generasi-generasi yang akan datang. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, Allah, para malaikat berselawat, berharap ya agar wahyu yang diturunkan ini kepada para nabi itu dapat diwujudkan, dapat dipraktekkan, dapat dilaksanakan, dapat dilestarikan. Begitu juga nabi berselawat kepada dirinya agar dirinya juga dapat mewujudkan, dapat membuktikan ajaran yang diembannya, dibawanya, diamanahkannya. Kemudian orang-orang beriman diperintahkan untuk juga mencontoh, ya, agar dapat mencontoh sikap-sikap para nabi, para rasul, dan juga dapat mewujudkan ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi ini. Hadirin sekalian, makanya itu kita kaji ayat ini, ya, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, hadirin sekalian, saya kutipkan lagi surat Al-Ahzab ayat 43 ini, ya. Kalau di ayat 43 ini, di sini bunyinya hampir sama sebetulnya, ya. Huwallazi yusallu alaikum, ya. Huwallazi yusallu alaikum wal malaikatu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Jadi kalau di surat masih dalam satu surat, ya, surat Al-Ahzab 43 ini, dia Allah yang berselawat atas kamu, kan itu, ya. Jadi kalau di sini Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi, di sini dia Allah berselawat atas kamu, atas kalian, kum, ya, alaikum, atas kalian. Wa malaikatuhu, demikian juga para malaikatnya. Jadi sebenarnya sama saja nih, ya. Huwallazi yusallu, kemudian wa malaikatuhu, Allah dan para malaikatnya berselawat atas kalian. Kalau tadi ini berselawat kepada Nabi, di sini berselawat kepada kalian semua, ya. Jadi di sini Allah dan para malaikat juga berharap kepada kalian, kepada kita semua. Harapannya apa? Harapannya adalah liukhrijakum minaz-zulmati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Yaitu harapannya adalah agar Allah dan para malaikat, Allah dengan mewahyukan ajarannya ini yang dibawa oleh para malaikat kepada para rasul, yang selanjutnya para rasul mengajarkan kepada kita semua. Tujuannya apa? Liukhrijakum minaz-zulmati ilan nur. Tujuannya adalah mengeluarkan kita dari kehidupan yang sesat, dari kehidupan yang zulumat, dari kehidupan yang kelam, dari kehidupan yang gelap gulita kepada kehidupan yang nur, kepada kehidupan yang gemilang, pada kehidupan yang bercahaya. Wa kana bil mu'mina rahimah, ya. Dan dia berharap agar kita ini, para mukmin ini, hidup itu saling memberikan kasih sayang, saling menabur kasih sayang, saling bersaudara. Jadi ayat Ahzab ayat 56 dan ayat 43, kalau ayat 56 ini Allah dan para malaikat berharap kepada Nabi agar Nabi ini dapat mengemban tugas dan amanatnya, tentu kita yang menjadi mukmin diharapkan, diperintahkan untuk juga berharap dengan hal yang sama. Kalau pada ayat 43, Allah dan para malaikat ini berharap kepada kita semua, para umat manusia, para mukmin ini,
agar dapat melaksanakan ajaran Allah itu, sehingga kita liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Kita dapat terhindar keluar dari kehidupan kelam, kehidupan zulmat kepada kehidupan nur, dan tentunya kita dapat menyajikan ya sesama mukmin itu kehidupan yang innamal mu'minun ikhwatun, kehidupan mukmin yang saling bersaudara ya. Jasadil wahid, kehidupan yang mukmin itu seperti satu tubuh, di mana kehidupan yang saling membangun kasih sayang, saling menghormati, saling memberkati. Hadirin sekalian, pada ayat berikutnya ini ya, ini surat Ahzab ayat 40. Nah, kalau di sini di surat Ahzab ayat 40 ini bunyinya begini. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Suka diterjemahkan, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di surat Ahzab ini ditegaskan bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian. Artinya Nabi Muhammad itu jangan diklaim ya sebagai bapak di antara kalian. Ya, artinya saya mah bukan keturunan Nabi. Kalau yang itu dia itu keturunan Nabi, zuriat Nabi dan sebagainya. Nah, Al-Qur'annya sendiri yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan atau jangan diklaim sebagai bapak biologis di antara kalian, gitu ya. Kenapa? Karena memang begini. Apakah memang Allah sudah mentakdirkannya seperti itu ya? Nah, kalau kita belajar biologi, itu konsep jenis kelamin itu kan kalau ada pertemuan antara sel telur dan ovum ya, sel sperma dan sel telur, itu nanti sel sperma itu membawa dua kromosom ya, yang satu X yang satu Y. Kemudian kalau sel telur itu hanya dua kromosom juga ya, tapi jenisnya X dan X. Nah, ketika terjadi pertemuan antara kromosom yang X bertemu dengan yang X, maka nanti keturunannya menjadi anak perempuan. Kemudian kalau misalnya kromosom yang Y dari si bapak itu bertemu dengan kromosom X dari si ibu, maka nanti keturunannya menjadi anak laki-laki. Artinya apa? Artinya penentu generasi atau penentu keturunan itu adalah yang kita jenis kelamin dari kromosom si bapak ya, kromosom si ayah. Jadi dia punya X dan Y. Kalau yang X yang jadi, maka nanti keturunannya jadi anak perempuan. Kalau Y yang jadi, maka nanti keturunannya jadi anak laki-laki. Nah, yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu dulu punya anak laki-laki dan perempuan. Namun anak laki-lakinya itu sudah wafat ketika usianya masih anak-anak, masih kecil, sehingga yang terus menjadi dewasa adalah anak perempuan yang kita kenal misalnya Fatimah dan lain-lain. Hadirin sekalian, jadi Allah memang sudah mentakdirkan bahwa Nabi Muhammad tidak punya generasi laki-laki, yang ada adalah generasi perempuan, sehingga kalau bicara keturunan secara biologis, kan biasanya kita menyebutkan keturunan itu kalau penyebutan anak itu kan kepada bin ya, bin bapaknya. Anak laki-laki bin kepada bapaknya, anak perempuan binti kepada bapaknya, tidak ada yang kepada ibunya. Jadi kalaupun kita sekarang katakanlah generasi sekarang mau diurut-urut di sila-sila, bin kepada laki-laki, bin kepada laki dan seterusnya kepada bapak-bapak kita itu, maka nanti ya katakanlah nggak ada yang kepada bin Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bin Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki, kan gitu ya. Atau memang dia punya anak laki-laki tapi dia sudah wafat sebelum dewasa, sebelum punya keturunan. Jadi Nabi Muhammad tidak punya keturunan laki-laki, sehingga tidak ada yang berhak mengklaim binnya bin kepada bin Nabi Muhammad gitu. Jadi yang ada adalah bin Ali, karena anak Nabi Muhammad Fatimah itu
menikah dengan Ali. Jadi binnya bin Ali nanti ke Abu Thalib dan seterusnya, ya Abu Thalib ke Abu Thalib dan seterusnya. Jadi generasi yang kepada Nabi Muhammad katakanlah terputus, ya. Kenapa? Karena memang tidak ada generasi keturunan secara biologis dari Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kalau misalnya orang ini banyak mungkin dari kalangan habaib dan seterusnya yang mengklaim dia sebagai zuriyah Nabi, kan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, kalau bicara mengklaim itu silakan saja, ya. Yang penting bukan soal klaim zuriyahnya, bukan soal klaim keturunannya, ya. Misalnya kita punya tokoh bangsa, ya, tokoh nasional atau misalnya pahlawan, kita bangga dengan orang-orang tua kita, mungkin leluhur-leluhur kita yang pejuang, yang pahlawan, yang menjadi patriot di negara ini. Tapi bukan sekedar itu, ya. Yang penting adalah bahwa kalau memang merasa menjadi generasi, menjadi keturunan dari para penerus atau para patriot bangsa ini, maka kita punya kewajiban yang lebih besar untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kita tentunya. Bukan sekedar aku-akuan doang, bukan sekedar omong-omongan doang, gitu ya. Jadi kalaupun misalnya mereka itu mengaku sebagai zuriyahnya Nabi, maka bukan sekedar aku-akuan doang, tapi harus mereka buktikan lebih keras lagi, lebih sungguh-sungguh lagi bahwa kalau mereka mengaku zuriyahnya Nabi, ya mereka harus betul-betul melanjutkan perjuangan Nabi, melanjutkan perjuangan Rasul, dan mereka menegakkan dakwah Al-Quran ini, gitu ya. Jadi perkaranya adalah bukan soal perkara siapa yang menjadi anak keturunan secara biologis, tapi yang terpenting adalah generasi-generasi pelanjut, generasi-generasi penerus yang dapat meneruskan perjuangan para nabi. Perkara itu secara biologis keturunan dari garis keturunan maupun bukan dari garis keturunan, ya. Yang penting kita dapat percikan, dapat siraman dakwah dari para ulama yang terus-menerus sehingga sampai kepada kita dari yang berasal dari nabi, ya. Sehingga kita punya kewajiban untuk melanjutkan perjuangan para nabi. Itulah yang terpenting, ya. Yang terpenting adalah kita ini ingin melanjutkan perjuangan para nabi. Perkara siapapun orangnya nggak masalah. Sama seperti misalnya kalau ada seorang guru di sekolah, maka ketika guru mungkin secara biologis anak biologisnya ikut bersekolah di situ, maka kalau ketika gurunya memberikan penilaian ya harus sama, ya, sama di semua di hadapan murid-muridnya, baik anak biologis maupun anak didik, ya, nilainya ya sesuai dengan prestasi mereka. Jadi bicaranya adalah bukan soal bicara anak biologis, tapi anak didik, ya, atau generasi pelanjut. Kita ini boleh mengaku sebagai generasi pelanjut para rasul, para nabi. Yang penting kita dapat mewujudkan atau dapat melanjutkan perjuangan yang dilakukan, yang telah diperjuangkan oleh para nabi. Jadi kalau mau klaim saya adalah generasi para nabi, generasi para rasul, yang penting adalah kita mau mewujudkan, kita dapat mewujudkan perjuangan yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul. Ingat, secara biologis Al-Quran, bukan saya yang ngomong, ya. Al-Quran sudah menyatakan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu jangan diklaim, ya, tidak dapat diklaim, atau Nabi Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang di antara kalian, ya. Tapi dia adalah Rasulullah, ya, khataman nabiyyin. Ya, gitu ya. Jadi hadirin sekalian, kalaupun sekarang ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad semata-mata karena yang lahir adalah seorang nabi yang datang ke muka bumi ini kelak yang selanjutnya menjadi seorang nabi, seorang rasul yang mengemban dakwah Al-Quran, sehingga dakwah Al-Quran itu menerangi kita semua sampai kepada kita saat ini, dan insya Allah sampai kepada generasi-generasi kita. Dan tentunya ini harus kita teruskan, harus kita lanjutkan perjuangan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad dan para nabi-nabi lainnya tentunya. Hadirin sekalian, makanya ketika ada nama nabi disebut, nah ini ada hadis yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusolli alayya.
ya, rawahu Tirmizi. Jadi Nabi menyatakan bahwa orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit, paling kikir di antara kalian itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sampingnya atau di sisinya, dia tidak bersalawat kepadaku. Artinya adalah orang yang paling pelit itu kalau nama Nabi disebut, kemudian dia tidak berselawat, dia tidak berharap hidup, dia tidak berharap ingin mengikuti teladan Nabi, dia tidak berharap ingin mencontoh teladan Nabi, atau dia tidak berharap, tidak berselawat dalam arti tidak berharap ingin melanjutkan perjuangan para Nabi. Maka itu adalah orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil. Jadi bukan sekedar bacaannya doang, ya. Artinya ketika nama Nabi disebut, kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Bukan sekedar itu, tapi bacaan yang penuh makna, bacaan yang penuh arti, bacaan yang keluar dari hati sanubari kita, ya. Yang bacaan dengan penuh kesadaran bahwa kita di samping kita membaca sholawat, membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di mana kita berharap, ya Allah, semoga saya ini dapat mencontoh, meneladani kehidupan para nabi, khususnya Nabi Muhammad, gitu ya. Hadirin sekalian, kalau misalnya kita baca lagi surat Ad-Duha, ya, surat Ad-Duha itu di sini disebutkan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kita terjemahkan, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, ya, dolan, ya, sesat, ya. Kemudian lalu dia memberikan petunjuk, ya. Kemudian dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Hadirin sekalian, kalau kita amati surat ini atau ayat ini dalam surat Ad-Duha, yang kita tahu bahwa surat Ad-Duha ini turun ketika Nabi sudah dewasa. Artinya sudah, ya kan Nabi sudah jadi menjadi Rasul saja sudah umur 40 tahun, ya. Nah, otomatis ketika surat Ad-Duha ini turun itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, kan gitu ya. Nah, ketika ayat ini berbunyi alam yajidka yatiman fa'awa, ketika Allah mendapati Nabi Muhammad ini sebagai posisi sebagai yatim. Nah, yatimnya yatim apa? Karena ketika ayat ini turun, bukan kalau orang dewasa kan sudah nggak disebut yatim lagi. Yatim mah biasanya umurnya ya katakanlah sampai umur SMA lah kan gitu ya, status yatim. Yatim dalam arti biologis tidak punya ayah dan ibu, atau tidak punya ayah saja. Jadi di sini kalau bicara yatimnya yang ditujukan kepada Nabi, tentu yatim bukan dalam arti tidak punya ayah ibu. Karena apa? Karena bicaranya ini sudah dewasa, kan gitu ya. Umur sudah 40 tahun lebih. Nah, tentu di sini yatimnya adalah yatim dalam arti tidak punya ilmu, ya. Yatim dalam arti bukan tidak punya ayah ibu, tapi yatim dalam arti tidak punya ilmu. Maka Allah memberikan ilmu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi ketika Nabi Muhammad posisinya waktu itu belum terima wahyu, dia adalah yatim. Yatim dalam arti dia tidak punya ilmu, maka Allah berikan ilmu, sehingga dengan Allah berikan ilmu, Nabi Muhammad dapat perlindungan. Perlindungan apa? Perlindungan ruhaninya, agar tidak tercemar, agar tidak terbaur oleh kehidupan zulumat yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah saat itu. Bahwa jadaka dolan fahada, ya, ketika itu kamu tuh dolan, kamu itu sesat, kamu itu belum tahu apa-apa, kan gitu ya. Kamu itu masih masih gelap kehidupannya. Kenapa? Karena kehidupannya memang belum mendapatkan wahyu. Tapi setelah itu Allah berikan wahyu, fahada, Allah berikan petunjuk. Maka yang tadinya dolan menjadi fahada, yang tadinya zulumat menjadi ilan nur. Kan tadi ayatnya sudah disebutkan, liyukhrijunakum minaz-zulumati ilan nur. Kemudian wawajadaka ailan fa'aghna. Waktu itu Allah mendapati kalian itu, Allah mendapatimu itu dalam posisi kekurangan. Nah, kalau posisinya waktu itu, ya, sebelum jadi nabi, apakah nabi itu posisi kekurangan? Secara ekonomis Nabi itu orang kaya waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu Nabi kan menikah dengan Khadijah. Khadijah itu siapa? Khadijah itu adalah saudagar, adalah pengusaha kaya waktu itu yang ada di kota Mekah.
Jadi kalau bicara posisi kekurangan dalam arti kekurangan materi, kekurangan harta di saat ini itu kurang tepat, gitu ya. Karena saat itu Nabi Muhammad hidup bersama Khadijah, yang Nabi Muhammad itu adalah suami dari Khadijah. Khadijah adalah saudagar kaya yang waktu itu Nabi ikut menjadi salah satu pedagang yang mendagangkan barang-barang yang dimiliki oleh Khadijah. Jadi wawajadaka ailan fa'agna, waktu itu Allah mendapati Nabi Muhammad itu posisinya dalam kondisi kekurangan ilmu. Kenapa? Karena memang posisinya belum dapat wahyu. Nabi Muhammad itu lagi bingung menghadapi situasi masyarakat atau umatnya yang zulumat, ya. Nabi lagi dolan, lagi bingung, lagi gelisah. Ini umatnya begitu buruk akhlaknya, begitu buruk perlakuannya, ya. Makanya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad yang tadinya bingung, yang tadinya dolan, yang tadinya ikut terklaim jadi zulumat karena lingkungannya zulumat waktu itu, maka setelah dia mendapatkan wahyu, dia menjadi pahada. Nah, hadirin sekalian, sehingga kalaupun tadi yang kita nyatakan bahwa kita peringati Maulid Nabi Muhammad saat ini itu adalah dalam rangka kita mengecas mental kita, keimanan kita, agar senantiasa kita dapat mempelajari perjuangan, mempelajari risalah yang dibawa oleh para nabi, para rasul, khususnya Nabi Muhammad, agar kita terdorong lagi, termotivasi lagi untuk dapat melanjutkan perjuangan dakwah Nabi. Jadi bukan sekedar kita mengaku-aku ini sebagai zuriat Nabi, tapi yang terpenting bukan soal garis keturunannya. Yang terpenting adalah siapapun di antara kalian yang mau memperjuangkan dakwah Nabi, yang mau melanjutkan dakwah Nabi, maka dia menjadi keturunan Nabi, dia menjadi pengikut Nabi. Jadi siapapun yang mengaku habaib, tapi kalau habaibnya tidak ikut mencontoh teladan Nabi, tidak ikut memperjuangkan tegaknya dakwah Nabi, ya nggak usah ngaku-ngaku lah, kan gitu ya. Tapi dia tidak ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi pun, kalau memang dia mau memperjuangkan dakwah Nabi, maka akan kita hormati, akan kita junjung tinggi perjuangannya, akan kita sambut, akan kita dukung perjuangannya. Hadirin sekalian, jadi tegasnya bahwa tidak ada klaim, ya, tidak ada klaim keturunan dari para nabi, ya, atau zuriat nabi, ya, tidak ada keturunan secara biologis. Yang ada adalah keturunan dari zuriat pewahyuan, ya. Jadi kalau Nabi dulu datang membawa wahyu dari Allah, maka wahyu itulah yang menjadi warisannya Nabi, ya, menjadi peninggalan Nabi yang paling berharga. Maka Al-Quran dan Sunnah Rasul itulah warisan Nabi, itulah peninggalan Nabi yang paling berharga. Maka kita sebagai ahli warisnya nih, agar kita ingin menjadi ahli waris bagian dari warisannya Nabi itu, ya mari warisannya Nabi itu yang berupa Al-Quran dan Sunnah Rasul, mari kita kaji, kita pegang teguh dalam menata hidup dan kehidupan ini. Bukan soal aku keturunan secara biologis. Atau ada juga begini, nah ini contoh ya, contoh lain misalnya ada klaim orang yang mengaku-ngaku saya Pancasila, ya. Nah, aku-akuan itu tidak penting, aku-akuan itu hanya sekedar omongan doang. Yang penting adalah pembuktian. Kalau ngaku saya Pancasila, ya mari wujudkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini orang yang berketuhanan, kita ini orang yang berkemanusiaan, kita ini orang yang berpegang teguh pada persatuan, pada perjuangan demokrasi, pada keadilan sosial. Jangan ngaku-ngaku Pancasila tapi tidak berketuhanan atau melupakan Tuhan. Jangan ngaku-ngaku Pancasila tapi tidak berperikemanusiaan. Banyak manusia-manusia yang dibunuh secara kejam, tidak berperikemanusiaan, seolah-olah harga atau nyawa itu tidak ada harganya, tidak ada artinya. Seenaknya saja membunuh orang, ya, apalagi dengan cara-cara yang kejam, dengan cara-cara yang sadis. Atau misalnya ketuhanan persatuan Indonesia, mari kalau kita mengaku saya ini Pancasila, ya, kita ini berpancasila, ya mari seluruh komponen elemen bangsa Indonesia, ya mari kita saling memperkuat, saling memperkokoh persatuan dan kesatuan, bukan lagi menjadi
menjadi provokator, memicu permusuhan, perpecahan di antara umat dan bangsa Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan seterusnya, ya tentu dalam menata demokrasi ini ya mari kita berdemokrasi secara sehat. Bukan maunya kita yang menang sendiri, yang lain harus dikalahkan dengan cara apapun, dengan cara yang mungkin tipu-tipu atau pemalsuan dan sebagainya. Tapi ketika kita berdemokrasi, mari berdemokrasi yang jujur. Kalau emang masyarakat tidak menginginkan kita, ya sudah, monggo kita undur diri. Tapi kalau memang masyarakat menginginkan kita, mari kita berjuang bersama masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama, cita-cita bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial, ya mari kita wujudkan keadilan sosial di masyarakat kita, di seluruh bangsa Indonesia ini secara proporsional, ya. Jangan orang yang sudah kaya, semakin makmur, tapi orang yang miskin yang susah semakin tenggelam, terpendam. Jadi kalau kita mengaku Pancasila, ya mari kita wujudkan 5 sila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya omongan doang, jangan hanya slogan doang, ya. Atau klaim-klaim yang lain misalnya, ya. Atau misalnya ini, mohon maaf, contoh ya. Misalnya klaimnya saya ini ahlus sunnah wal jamaah misalnya. Justru ketika menyatakan itu saya merasa berat, saya merasa malu, bukan apa-apa. Kenapa? Karena bicara ahlus sunnah itu artinya kita ini sudah yang menjadi ahli, ya, menjadi paling ahli dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Sedangkan sunnah Nabi yang sudah Nabi contohkan kepada kita, seberapa sih yang sudah dapat kita contohkan? Seberapa sih yang sudah dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dalam perilaku kita sehari-hari banyakkan jauhnya dari sunnah Nabi dibanding yang kita kerjakan. Makanya ketika kita ngaku-ngaku saya ini ahlus sunnah wal jamaah, gitu ya. Ya tentu silakan saja. Tapi mari kalau kita mengaku menjadi ahlus sunnah wal jamaah, mari sunnah-sunnah Nabi itu kita hidupkan, kita wujudkan, kita buktikan, ya. Jangan sekedar omong doang. Wal jamaah, dan berjamaah, mari kita membangun jamaah. Jamaahnya itu jamaah Islam, bukan lagi sesama umat Islam saling bergontokan, saling memfitnah, saling bermusuhan. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan sesama umat Islam khususnya, dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Jadi semua ini jangan sekedar klaim-klaim saja, klaim menjadi zuriyah Nabi, klaim saya Pancasila, klaim saya ahlus sunnah wal jamaah, dan seterusnya. Bukan sekedar klaim, tapi mari semua kita wujudkan dalam tatanan kehidupan sehari-hari, dalam tingkah laku kita kehidupan sehari-hari. Kenapa? Allah juga menyebutkan dalam surat As-Saff, ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, mengapa kamu tidak mewujudkan, tidak mengerjakan apa yang kamu katakan, apa yang kamu omongin, apa yang kamu klaim, apa yang kamu akui. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh murka Allah sangat besar bagi orang yang cuma sekedar ngomong, sekedar slogan, sekedar omong kosong, omong doang, tapi tidak mewujudkan, tidak membuktikan. Jadi omongannya jadi omongan bohong, gitu ya. Kenapa? Karena yang diomongin tidak diwujudkan, tidak dibuktikan, tidak diamalkan. Jadi hadirin sekalian, marilah momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini di tahun 1443 Hijriah ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, kesadaran kita semua bahwa teladan yang telah Nabi contohkan itu agar kita teladani dengan sebaik-baiknya, bukan sekedar menjadi cantolan untuk kita klaim-klaim sebagai zuriyah Nabi, tapi marilah kita wujudkan, ya, kita ambil warisan Nabi itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nabi tidak meninggalkan apa-apa, tapi Nabi hanya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mari kita ambil, kita jadikan pegangan kita sekuat-kuatnya dalam menata hidup dan kehidupan kita secara berjamaah, tentunya secara bersama-sama. Ya, semoga ini menjadi bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih Anda yang sudah senantiasa setia mengikuti channel ini. Semoga perjumpaan kita mendatangkan manfaat yang
baik tentunya, yang tentu kita harapkan dapat mewujudkan cita-cita harapan para nabi agar kita ini menjadi umatnya Nabi, umat Rasul yang dapat meneladani teladan atau sunnah-sunnah yang beliau contohkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Selamat memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, dan semoga menjadi pemicu buat kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dan menambah wawasan keilmuan kita, dan tentunya wawasan ilmu dan pengetahuan yang sudah kita dapatkan menjadi bekal untuk kita bersikap dan bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.